Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita teruskan materi kita, ini yang perkuliahan terakhir sebelum minggu depan UAS. Ya. Oke, saya share dulu screen-nya. Baik, materi kita siang ini akan bahas tentang mengamankan sistem informasi. Ya, mengamankan sistem informasi. Nah, ini ada satu alternatif bahasan-bahasan ya, yang bisa dijadikan sebagai satu referensi bagaimana kita mengamankan sistem informasi. Dan tentunya tidak hanya di sisi sistem informasinya, tetapi juga perangkatnya, dan kita juga harus paham trait-trait apa yang memang membahayakan sistem kita, gitu ya. Oke, kita mulai dengan computer crime. Nah, computer crime ini kita bahas seolah-olah bahwa segala sesuatu hal di komputer kita ini adalah merupakan satu kesalahan, gitu ya. Baik yang kita lakukan sengaja ataupun tidak disengaja. Ya, misalkan kita coba-coba ngoprek server misalnya. Tahu-tahu karena kita masih pemula, gitu ya, kita masih pemula, atau setelah kita masukin script beberapa setting, ternyata itu tidak berhasil. Bukannya malah benar-benar setting servernya, tetapi malah menghapus sistemnya. Ya, bisa menghapus database-nya, bisa menghapus settingan yang lainnya. Ya, sehingga setting yang lama itu terhapus, ya, ke reset lagi. Ya. Oke, itu dianggap satu kesalahan, bisa, tetapi itu dianggap kesalahan yang tidak disengaja. Ya, karena kita melakukan setting, ternyata settingnya itu bukannya memfikskan, ya, memperbaiki setting yang lama, tetapi justru mereset setting yang lama. Oke. Nah, kemudian misalkan server kita diinstal awalnya itu menggunakan Windows. Nah, kemudian karena sudah sekian lama gitu ya. Nah, performansinya menjadi turun. Mulai lambat, sering nge-hang gitu ya. Karena mungkin data di situ juga banyak, yang akses banyak. Kemudian kita ingin meng-up menjadi Linux atau dirubah sistem operasinya menjadi Linux, ya, bukan Windows lagi. Atau bisa jadi Windows tetapi di-upgrade, ya, versinya ke Windows Linux yang Windows server yang lain, versi yang lain, gitu ya, yang lebih tinggi. Nah, tanpa sengaja database-nya yang kita yakin bahwa itu akan terbackup ternyata tidak di-backup. Ya. Database-nya yang kita yakin bahwa itu akan aman, ya, di folder situ ternyata tidak bisa diakses. Ya. Nah, ini juga apakah itu merupakan satu kesalahan? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi ini merupakan satu yang tidak disengaja. Kenapa tidak disengaja? Karena ketidaktahuan kita juga, gitu ya. Sehingga
menjadi sesuatu kesalahan di dalam sistem. Ya. Oke, contoh lain misalkan saat kita browsing ada iklan-iklan, gitu ya. Iklan-iklan ini ada yang sedikit menipu, ya, ada yang menipu. Misalkan di situ tertera close, gitu ya. Di saat kita klik yang close, ternyata ada dua sistem close-nya. Ada yang tulisan close, ada juga yang tanda pojok kanan atas X, gitu ya. Nah, kita tidak tahu karena awam, ya, kita tidak tahu tombol close yang mana yang benar. Sehingga ada tulisan close, kita main tekan saja. Dan ternyata bahwa iklan itu mengandung spyware, mengandung trojan-trojan, ya, membawa trojan-trojan di dalamnya, membawa spyware, sehingga virus itu masuk ke sistem kita, ya, tanpa disengaja karena ketidaktahuan kita, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mengundang istilahnya computer crime, kejahatan di wilayah komputer, ya. Tapi dari sisi yang tidak disengaja, ya, di sisi yang ibaratnya ya itu kesalahan kita lah yang tidak disengaja. Nah, kejahatan komputer yang disengaja yang seperti apa? Yang nge-hack, ya, yang nge-hack. Nah, saat ini banyak akun-akun WhatsApp di smartphone kita yang dihack, ya, yang terutama yang berurusan dengan aparat, ya. Nah, aparat, terus nanti ada kelompok yang saling mendukung, ya, sehingga banyak WhatsApp yang dihack. Atau komputer kita justru dihack, ya. Ada belum lama ini ada kementerian yang dihack websitenya, ya, di-deface. Jadi halaman depannya itu diganti sama orang menjadi hal yang lain, ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu yang disengaja, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hacking dan cracking, ya, hacking dan cracking. Nah, oke, hacker apa yang melakukan hacking, ya, seseorang yang tanpa izin, ya, masuk ke sistem kita sebut dengan hacker. Nah, hackingnya aktivitasnya, ya, ada white hat, ada black hat. Kalau yang white hat, ya, hacker yang tidak berniat jahat, misalkan yang coba-coba, ya, saya lagi belajar ngehack, saya coba-coba server kampus misalkan dihack, oh ternyata tembus. Nah, tapi kita tidak melakukan apa-apa, hanya sebatas oh tembus sudah selesai, gitu ya. Nah, itu white hat. Nah, kemudian bagaimana yang black hat, ya? Nah, black hat ini yang ada niat jahat, ya. Jadi setelah masuk ke sistem, di-deface lah, dirusak lah, diambil database-nya, ya. Kemudian datanya diperjualbelikan. Oke, nah seperti itu. Ya. Jadi hacking ini aktivitasnya, ya. Cracking juga aktivitasnya. Orangnya yang melakukan itu tanpa izin kita sebut dengan hacker. Ya. Kalau di luar ini, di luar negeri ini kebanyakan orang-orang muda, ya, orang-orang muda. Sempat juga ada isu bahwa hacker-hacker ini direkrut oleh perusahaan-perusahaan antivirus, oleh perusahaan-perusahaan apa namanya software untuk security, gitu ya. Nah,
bisa di pekerjaan sebagai tester, software tester, atau di pekerjaan sebagai aplikasi developer, ya, yang membangun aplikasi. Gitu. Gitu. Nah, ada beberapa macam hacker. Ini diambil referensi. Ya, ada banyak hackernya, ya, yang memang berniat jahat dengan mengambil data, ada yang berniat jahat dengan menghapus data, ada yang berniat jahat apa namanya menghapus sistem, mengacak-acak sistemnya, gitu ya, tidak ke data tapi secara sistem sudah dihancurkan, gitu ya. Ada yang ke data, ya, mencuri data dan datanya dijual. Ada yang ke tadi misalkan kalau yang hackernya masuk ke sistem bank, mencuri, diambil tuh, ya, apa namanya, rekeningnya itu, saldo-saldonya. Misalkan dari 1 juta orang yang nggak ketahuan itu biasanya kan yang dari 0 komanya, ya. Kalau kita nabung itu kan tidak genap, ya, tidak genap misalkan 100.000 gitu ya, pasti di bulan-bulan berikutnya di belakangnya ada 0 komanya, 0, berapa, 0, berapa, ya. Nah itu kalau misalkan dari juta 2 juta orang terus diambil 0 komanya, ya, dijumlahkan kan itu lumayan, gitu, ya. Nah ini ada tipe dan macam hacker, ada di sini script kiddies, ada hackers, ada insiders, ada APT, ya. Kemudian aktivitasnya ada di sini unsophisticated attack, ya, untuk yang script kiddies. Kemudian sophisticated attack ini untuk yang hacker, ya, hacker ini ngambil mencuri uang, gitu ya. Nanti kalau data pun dia ambil, kemudian minta tebusan, gitu ya. Kemudian ada insider dari corporate espionage. Ya, ini corporate espionage. Jadi perusahaan-perusahaan dia coba apa namanya, spionase gitu ya. Kemudian ada state sponsor attack, ya, APT untuk yang advanced persistent threat. Gitu. Ini ada beberapa macamnya. Ya, mungkin yang kita kenal hanya sebatas oh ini hacker, samalah hacker namanya. Tapi ada beberapa kategori dan macamnya, ya, tipe dan macam. Oke, kemudian ini ada ancaman-ancaman keamanan sistem cyber threat. Ya. Kalau kita petakan misalkan seperti ini, ya, ancaman-ancamannya dari mulai human error, apa saja sih human error? Ya, misalkan kalau kalian atau kita berada di sistem administrator, ya, kita pegang satu password administrator yang apa namanya, mengatur sistem perbankan gitu ya. Kemudian ada teman yang oke, saya perlu masuk ke sistem, tapi si administrator ini berada jauh, minta minjem password. Nah, kalau dikasih, nah itu bisa masuk kategori human error. Dikasih pun itu sudah human error, ya. Karena walaupun tidak terjadi di situ kesalahan oleh orang yang meminjam, tapi selanjutnya kan bisa jadi bahwa itu ada sesuatu hal gitu ya. Itu termasuk human error. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada system fault, ada natural phenomenon, ada malicious action, ada third fault. Ini macam-macam failure yang mungkin bisa terjadi, ya. Sistem failure, misalkan
Seringkali di rumah kita internetnya naik turun gitu ya, seringkali ngedrop. Nah, itu bisa merupakan sistem error. Kalau natural, fenomena ini bencana alam, itu natural kan, ya, template dan yang lainnya. Oke. Nah, ada beberapa cara penyebaran virus, ya. Ini misalkan hacker membuat virus, kemudian menyebarkannya ke web server. Kemudian kita melakukan sesuatu, tadi saya ilustrasikan misalkan ada waktu browsing, ada download atau kita salah klik, tiba-tiba ke download gitu ya sistemnya karena ketidaktahuan kita. Nah, ini masuk. Kemudian ada juga yang nyebar lewat email. Tahu-tahu di situ ada attachment gitu ya. Nah, kalau email yang tidak kita kenal sebaiknya dihapus saja ya. Kalau yang tidak dikenal. Biasanya memang dengan iming-iming gitu ya, tapi kalau itu sebaiknya dihapus saja. Nah, bisa jadi bahwa attachment-nya itu di dalamnya ada virusnya gitu ya. Kemudian dan yang lainnya. Ya. Nah, ada juga yang email atau yang download ini si virusnya sebetulnya masuk di situ, ya, tetapi belum nyebar. Nah, nyebarnya bagaimana? Di saat kita men-trigger, ya, oh ini file ini nih, oke saya apa namanya double klik gitu ya, di open, gitu. Di situ extensionnya misalkan doc. Nah, tapi di saat dibuka filenya tidak terbuka docnya. Ya, padahal itu adalah satu file virus bentukan gitu ya, link LNK extensionnya. Ya, cuman di situ dikasih extension doc seolah-olah itu adalah file dokumen. Padahal itu virus yang membentuk yang bentukan virusnya. Ya. Oke, kemudian saat ini ada yang dikenal dengan cyber war. Nah, ini perang cyber, ya cyber. Nah, ini macam-macam, ini terutama untuk yang intelijen, badan-badan intelijen di negara-negara, dia masuk ke sistem-sistem komputer, ke jaringan negara-negara lain, ya. Misalkan sistem komando dan kendali, sistem intelijen, taktik, komunikasi taktik, lokasi tentara, jaringan sistem militer, terus untuk persenjataan dan yang lain dan lainnya, ya. Biasanya misalkan yang cyber war, untuk yang apa namanya, dulu itu ada perang dingin ya, Soviet dengan Amerika. Nah, sekarang juga kan masih terjadi ya, Cina dengan Amerika ada perang, istilahnya perang dagang gitu ya. Nah, tapi di dalamnya kan ada juga intelijen-intelijen ya, yang dia coba ngorek-ngorek sistem persenjataan di Amerika seperti apa, terus potensi ekonominya, dagangnya dan lain-lain itu ada di situ ya. Jadi tidak cuma sekedar cyber war ini ke arah perang senjatanya, ya, pertahanannya, tapi juga ada beberapa hal ekonominya, ya, dagang dan lain. Kemudian untuk yang cyber terrorism, nah ini ada anggapan bahwa eh, apa namanya, kita tidak benar-benar berperang melawan terorisme, tapi hanya alasan saja itu terorisme, tetapi di balik itu ada anggapan bahwa dia akan mencapok sesuatu potensi sumber dayanya, gitu ya. Itu anggapannya. Jadi kita tidak benar-benar berada di dalam satu apa namanya, percaya informasi dengan media-media mainstream atau media-media yang pihak ketiga, apalagi yang tidak bertanggung jawab dan tidak jelas. Ya, ini banyak sekali yang kebohongan-bohongan. Nah, ini harap kita apa namanya, mencari kebenarannya, tidak cepat menyebarkan, kita telah dulu apakah ini benar atau tidak, gitu ya.
Nah, memang ada hal-hal yang eh, banyak yang tidak kita pahami dari sisi politiknya, agama, ideologi, dan yang lainnya. Ya, seolah-olah kita berada dalam situasi perang, tapi kalau kita melihat di lingkungan kita, saya rasa kita damai-damai saja, gitu ya. Yang ramai itu justru yang di eh, online, di media sosial. Di Twitter misalkan ramai, padahal kalau kita lihat di tetangga kita ini masih adem ayem, ya. Gitu. Jadi ada beberapa anggapan. Nah, kita tidak ikut-ikutan menyebarkan, kita coba telaah lagi, kita periksa lagi apakah informasinya benar atau tidak. Itu saja ya yang kita lakukan. Oke, kemudian bagaimana kita mengelola keamanan sistem informasi? Ya, ada beberapa hal bagaimana kita menjaganya. Ya, dari perangkatnya juga, dari pegawainya juga, dari jaringannya, emailnya, dari hal-hal dari outside-nya, ya, dari luar, kemudian dari apa namanya bencana. Ya. Nah, perlu kita siapkan ada semacam policy kebijakan-kebijakan. Nah, ini mungkin ranahnya di manajemen dan sistem informasi itu merumuskan kebijakan-kebijakan apa. Misalkan untuk disaster recovery seperti apa. Ya, kalau ada bencana, bencana alam, kebakaran atau yang lainnya, maka handling terhadap sistemnya ini harus bagaimana. Ya. Nah, ini perlu dirumuskan. Kemudian kalau ada email, ini harus seperti apa penanganannya. Ya, contoh seperti tadi ada email masuk dari yang tidak dikenal, kemudian di situ ada attachment-nya yang mengandung virus. Nah, ini harus bagaimana penanganannya. Ya. Kemudian tadi juga kita ilustrasikan bahwa ada seseorang yang meminjam password administrator. Nah, ini juga kebijakannya harus seperti apa. Ya, harus ada kebijakan yang dirumuskan oleh manajemen sehingga si karyawan ini bisa menaatinya, ya, supaya tidak terjadi adanya password yang dipinjam-pinjam kemudian nanti akan berakibat fatal, ya. Tuh. Kemudian bahwa untuk yang sistem keamanan ini merupakan satu proses, ya, dan tidak bahwa saat ini dilakukan keamanan itu sudah selesai. Tidak, tapi ini merupakan satu proses. Ya. Nah, ilustrasi-ilustrasi tadi, contoh-contoh tadi itu bisa merupakan semuanya dilakukan. Tidak cuma satu saja, tapi semuanya dilakukan. Ya. Dan dari situ kita harus melakukan monitoring. Ya. Misalkan terhadap email kita harus bisa monitoring. Email ini seperti apa, attachment-nya seperti apa, ya. Mungkin kalian pernah kirim email terus menggunakan extension zip atau rar, kemudian ditolak oleh Gmail-nya, ya, ditolak karena dianggap mengandung virus. Ya. Nah, itu merupakan satu cara, ya, satu proses bagaimana memblok apa namanya kiriman virus. Kiriman attachment yang mengandung virus, ya. Jadi tidak kita install antivirus di komputer kita, di laptop kita, terus masalah selesai. Tidak seperti itu. Ya, untuk yang Windows harus terus-menerus diupdate, harus diupdate, harus diupdate. Kalau tidak diupdate, maka virus yang baru ini tidak akan terdeteksi oleh sistem antivirusnya. Gitu. Jadi harus diupdate. Ya, itu untuk yang Windows. Nah, kalau pemakai Linux bagaimana? Nah, Linux ini relatif lebih aman untuk saat ini karena virusnya tidak banyak seperti yang
menyerang sistem Windows. Itu ada, tapi tidak sebanyak yang menyerang sistem Windows. Ya. Untuk menilai risiko, kita melihat ada beberapa hal. Ya, misalkan di sini ada risiko dari compatibility, integrity, available, ya, availability. Nah, risikonya dari vulnerability ini kerentanan. Misalkan kita install satu sistem, ya, kemudian sistem ini kalau kita cek, apakah ini rentan atau tidak. Nah, misalkan menggunakan Windows tanpa antivirus, itu pasti dianggap rentan, karena tidak ada antivirus. Ya, itu kerentanan seperti itu. Atau kita install server misalkan. Kita nyimpan website di server. Ya, kalau websitenya ini tidak memenuhi standar keamanan, maka vulnerability-nya tinggi. Ya, website kita rentan untuk dihack orang lain, ditembus orang lain. Ya, oke, itu seperti itu. Ya. Oke, kemudian bagaimana dong untuk strategi keamanannya? Nah, strategi keamanannya ya bisa dilakukan dengan preventive control, ya, pencegahan, kemudian detective control, deteksi, ya, kemudian corrective control. Ini bagaimana pengendalian untuk koreksinya. Ya, pencegahannya salah satunya tadi pakai antivirus, policy, ya. Policy ini kebijakan-kebijakan nih. Ya, kalau ada sesuatu hal apa yang dilakukan, itu preventif, ya, tindakan pencegahan. Ya, detektifnya, ya, detektif kontrol berarti setelah kita install antivirusnya, maka terjadwal kita scan sistem kita. Ya, apakah sistem kita ini ada virus atau tidak, gitu ya. Dan korektif, kalau misalkan itu virus, bagaimana cara penanganannya. Ya, oke, seperti itu. Nah, tadi misalkan untuk yang sistem informasi tidak cuma sekedar sistem informasi, tapi ke arah hardware-nya, misalkan servernya, ya, bagaimana penanganan akses kontrolnya, ya, siapa saja yang boleh masuk ke server ini, ya, untuk update ke baik ke server maupun ke sistem informasinya, kemudian ke database-nya. Nah, ini ada perlu dirumuskan akses kontrolnya seperti apa, ya. Dan tentu kita lihat apa yang kita punya, baik kunci maupun ID card. Ini kalau masuk ke ruangan server, maka harus ada kuncinya, harus ada ID card-nya. Itu kalau yang sistemnya memang sudah besar, gitu ya. Dan kali kalau yang kecil-kecil kan tidak memperhatikan ini, pokoknya ada server di mana saja disimpan. Ya. Kemudian apa yang kita tahu, password-nya PIN. Ya, kita pakai password, kita pakai PIN, atau mungkin fingerprint, ya, fingerprint atau pengenalan face atau voice, ya, pengamanannya bisa seperti itu. Ya. Termasuk sistem kita, coba yang di laptop-laptop yang punya baru itu ada untuk fingerprint, ya, bisa di sebelah kanan bawah, gitu ya, kanan bawah, ini ada untuk fasilitas fingerprint. Nah, untuk password yang di Windows juga tidak cuma sekedar password, tapi ada PIN juga. Ya. Jadi yang 4 ini udah mulai nih, ada password, fingerprint, PIN, terus face, voice, ya, termasuk ini yang 5 ini sekarang banyak digunakan. Ya. Oke, kemudian akses kontrolnya untuk software ada VPN, ada firewall, dan ada cloud security. Ya, cloud security. Ini keamanan untuk yang
sistem cloud seperti apa. Ini script security. Kemudian ada firewall. Nah, dari yang server, sebelum masuk ke server, ini ada firewall-nya dulu. Kalau akses kita tidak mengandung virus, maka akses kita bisa masuk ke server. Tapi kalau mengandung virus, maka ditahan di sini, di firewall. Ya. Oke, untuk yang pengamanan fasilitasnya, ini ada macam-macam. Ya, ada macam-macam yang keamanan. Kemudian di sini ada keberlangsungan dari bisnisnya, dari mulai mengidentifikasi risk assessment, kemudian menganalisis bisnis impact-nya, kemudian membuat strategi pengembangannya dan perencanaan pengembangannya, kemudian ini pengukurannya melalui tes, melalui training, melalui maintain. Ya, ini untuk melihat atau memproyeksikan mitigasi risiko. Ya. Kemudian ini untuk monitoring keamanannya, ya, bisa monitoring eksternal, ada audit, ada Sarbanes Oxley, ada insiden, ada komputer security, ya. Nah, ini bagaimana kita memonitor sistem informasi, keamanan sistem informasi. Oke. Ini buku-buku bacaannya, silakan kalau ada e-booknya kalian bisa pelajari, ya, bagaimana kita memperkuat sistem informasi ini. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kita masih ada waktu, ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Dora Fransi Riandi, Pak. Ya, gimana? Mau bertanya, Pak. Ya. Itu yang sering, kan biasanya ada, Pak, seperti di WA saya, itu di chat dari situs-situs judi online, Pak. Nah, itu yang mau ditanyakan, mereka dapat nomor WhatsApp kita itu dari mana, Pak? Ada macam-macam. Bisa mereka share secara acak, random, gitu ya. Atau, nah, ini kebiasaannya seperti ini. Saya agak curiga misalkan kalau di bandara, ya, di bandara itu ada biasanya kita dikasih form kecil di situ. Kalau terjadi kecelakaan, maka siapa ahli waris kita? Kita menuliskan nomor handphone, kan? Iya. Tidak lama dari situ, kita akan mendapatkan SMS. Betul? Iya, betul. Nah, tidak lama dari situ juga iklan merudul. Oke? Tahu-tahu ada berapa iklan yang masuk dari SMS. Ya. Iya. Nah, ini jadi ada beberapa, tidak mutlak benar-benar bahwa itu, ya. Jadi bisa secara acak, pokoknya sebar dengan nomor berapapun, ya, atau lewat pembelian data seperti itu. Di saat kita pesan atau membeli kuota, ada orang tuh yang lihat, oh, data kita itu bisa dijual sebetulnya, laku dijual ke perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Sehingga mereka punya data kita, nomor handphonenya, mereka sebarkan. Gitu. Ya, jadi mereka tidak peduli siapa itu, yang penting mereka membeli itu di saat pada saat membeli kuota, kita membeli kuota, mereka membeli datanya ke orang-orang itu, gitu ya. Kemudian disebarkan lewat situ. Ya, itu yang paling mungkin. Ya, itu yang paling mungkin. Itu, Pak, berbahaya nggak, Pak, kalau buat akun-akun yang terkait dengan nomor ponsel itu, Pak? Sebetulnya berbahaya, bisa disalahgunakan. Ya, bisa disalahgunakan. Misalkan teman kamu atau siapapun gitu ya yang punya nomor kamu, tiba-tiba nomor kamu didaftarkan ke
pinjaman ojol untuk jaminan misalkan. Ya, tidak lama dari Ya. situ tahu-tahu kamu dapat SMS, dapat ini bahwa kamu harus membayar hutang sejumlah sekian, ya. Ya. Padahal yang minjam siapa, tapi nomor kamu dijadikan nomor jaminan, gitu. Mm-mm. Ya, Ya, itu Pak. bisa berbahaya buat kamu. Orangnya bisa kemana gitu ya, tapi kamu Ya. yang kena, gitu. Oke, Baik, terima kasih, Pak. salah satu contohnya seperti itu. Oke, ada yang lain barangkali? Silakan. Oke, sistem yang tadi yang kita bicarakan itu tidak cuman sekedar penanganan pada sistem komputer, ya. Akan tetapi yang media saat ini yang kita punya, smartphone, di belakangnya itu sama punya sistem seperti itu, ya. Kurang lebih sama punya sistem seperti itu, ya. Kita pakai WhatsApp, ya di belakangnya kan ada server, ya. Kita pakai apa di smartphone, di belakangnya ada server. Nah, server ini juga melakukan penanganan terhadap keamanan-keamanan itu, ya. Kenapa mereka bisa, oh kalau download ini maka keamanan terjamin begini 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 ya. Kalau kita install aplikasi mobile banking, keamanan transaksi mobile bankingnya terjamin. Nah, itu di belakangnya ada server, tidak cuma sekedar smartphone dengan bank, komputer bank, tapi prosesnya ada server. Keamanannya ya seperti tadi, ada sekian banyak policy, ada sekian banyak kebijakan-kebijakan. Bahwa seseorang, misalkan untuk yang komputer nih, tidak boleh masuk ke bank di belakangnya itu membawa flash disk, ya. Kenapa? Barangkali kalian masuk flash disk ke laptop, kemudian apa namanya, mengcopy sekian data ke flash disk. Atau di saat flash disk masuk ke komputer, ternyata flash disknya ada virus. Coba bayangkan, satu bank masuk virus, risikonya sekian banyak rekening, sekian banyak akun, sekian banyak rupiah terancam. Gitu ya. Itu. Jadi sangat-sangat riskan. Ya, makanya harus ada policy misalkan tidak boleh membawa flash disk untuk yang di bank. Ya, contohnya seperti itu. Ada kebijakan lain? Ada. Pemegang administrator tidak boleh membagikan password-nya. Administrator ya cuma dia saja yang pegang, tidak boleh di-share ke yang lain. Gitu. Ya. Dan masuk ke ruangan server tidak boleh membawa komputer atau laptop dari luar. Ya, rentan terhadap pencurian data. Jadi kalau mau pakai ya menggunakan komputer yang ada di situ.